kitab suci Al-Quran. Semoga Bapak Ibu semuanya mendapatkan keberkahan daripada ayat-ayat tersebut, dan ayat-ayat tersebut menjadi cahaya nanti di alam barzakh dan pada saat kita bangkit di pada mahsyar, dan sekaligus menjadi penyebab Allah memberikan kepada kita syafaatnya, karena pada saat itu tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi pelindung selain pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teruskan surat Al-Maidah kita. Surat Al-Maidah ini adalah surat nomor urut 5. Artinya hidangan atau meja makan. Surat ini turunnya di Madinah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya 120 ayat. Dan terakhir kita sudah sampai di ayat yang berbicara tentang masih Nabi Musa. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan ingatlah tatkala Musa, Nabi Musa bersabda kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru Ingatlah tatkala Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Iz ja'ala fikum anbiya, ketika Allah menjadikan, mengangkat di tengah-tengah kalian anbiya. Anbiya ini bentuk jamak dari nabi, nabi-nabi. Jadi di tengah-tengah Bani Israel, nabi-nabi datang silih berganti, bahkan pada saat yang bersamaan terkadang dua. Contohnya pada saat Nabi Yusuf, kan masih hidup ayahnya Nabi Yakub, jadi dua nabi. Pada saat Nabi Musa, ada Nabi Harun. Jadi terkadang dua nabi kepada Bani Israel. Pada saat Nabi Isa bahkan ada 3 nabi. Di sana ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, dan ada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Jadi Allah mengatakan, wahai Bani Israel, ingatlah ketika Allah menjadikan di tengah-tengah kalian, mengangkat di tengah-tengah kalian nabi-nabi. Wa ja'alakum muluka, dan Allah menjadikan kalian penguasa. Wa atakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin, dan Allah memberikan kepada kalian apa yang tidak diberikan kepada orang lain di seluruh alam. Dan jemaah sekalian berbahagia, sampai sekarang pun kita melihat bahwa secara proporsional atau rasio perbandingan Bani Israel dan bukan Bani Israel seluruh itu sangat sedikit. Penduduk dunia ada 8 miliar. Bani Israel itu paling sekitar berapa? Sekitar 20 miliar nggak sampai, 20 juta nggak sampai. Yang ada di yang ada di Israel sekarang sekitar 7 juta. Nah, yang katakanlah di luar masih 7 juta. Jadi ya 20 juta lah. 20 juta per 8 miliar itu berapa? Rasionya sangat sedikit kan. Nah, tetapi kita merasakan sekarang bagaimana pengaruh Bani Israel ini kepada seluruh dunia. Kita lihat bahwa negara yang disebut superpower, negara besar seperti Amerika pun berada di bawah telapak kaki Israel. Kemarin kita mendengarkan dan orang tercengang-cengang lagi, Biden tiba-tiba menyatakan kembali tetap akan mengirim senjata, amunisi kepada Israel ketika PBB baru berbicara tentang gencatan senjata. Ya, jadi itu yang kita saksikan. Kenapa Biden mengatakan begitu? Ya, dia berada di bawah tekanan juga. Amerika negara kapitalis, artinya apa? Negara kapitalis itu negara yang diatur, dikuasai oleh kaum kapitalis. Orang-orang pemilik modal, capital. Jadi siapa yang besar capitalnya, modalnya, dia yang mengatur negara. Walaupun dia tidak ada di depan panggung. Dia yang berada di belakang panggung yang menentukan corak dan warna politik negara kapitalis tersebut. Jadi ini pun dikatakan seperti ini dalam Al-Quran. Sekarang kita masuk pada ayat 21. Ini masih kata Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul arda, masuklah kepada negeri, tanah, al-muqaddasata, yang suci. Maksudnya Baitul Maqdis. Ya. Jadi disebut dengan istilah populer Baitul Maqdis.
Jadi artinya ini adalah untuk yang kedua kalinya Bani Israel datang ke sana. Jadi Bapak sekalian kita ceritakan, sebetulnya Bani Israel juga bukan penduduk asli di Baitul Maqdis. Kita tahu bahwa Israel itu kan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini adalah anak daripada Nabi Ishak. Nabi Ishak adalah anak dari Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Yakub adalah cucu Nabi Ibrahim. Ataukah generasi ketiga yang ada di Palestina? Generasi pertama kakeknya Nabi Ibrahim, kemudian generasi kedua ayahnya Nabi Ishak, dan dia Nabi Yakub adalah generasi ketiga yang ada di sana. Jadi baru generasi ketiga. Lalu Nabi Ibrahim dari mana? Nabi Ibrahim itu dari Ur. Ur itu adalah sebuah negara, sebuah tempat kecil di Irak sekarang. Jadi di Irak itu, Ur itu pinggiran kota Babilonia pada saat itu. Waktu zaman berjayanya Babilonia, itu Ur itu adalah di pedalaman, di pinggirnya, di jauh agak di luar kota. Nabi Ibrahim dari sana, lalu kemudian datang ke Babilonia untuk berdakwah menyampaikan tauhid. Lalu kemudian dibakar, setelah tidak terbakar diusir, dipersonanan geratakan, suruh pergi. Maka pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan Babilonia, hijrah seperti mana Nabi diusir dari Mekah. Nabi Ibrahim diusir dari Babilonia, maka dia bersama dengan keluarganya dan pengikutnya sangat sedikit. Di antara keluarganya adalah Nabi Lut, berjalan ke arah arah Palestina, dan kemudian mukim di Palestina. Seperti itu ceritanya. Setelah nanti anaknya yang pertama lahir, Ismail, dari istrinya Hajar, kemudian Nabi Ibrahim disuruh Allah untuk membawa istrinya Hajar ini dan anaknya Ismail pergi ke Ka'bah sekarang, Masjidil Haram, Baitullah. Nah, jadi kita sudah lihat bahwa sudah ada dua bait di sana bagi Nabi Ibrahim. Ada Baitullah dan ada Baitul Maqdis. Ya. Baitullah yang ada di Mekah, Baitul Maqdis yang ada di Palestina atau Yerusalem sekarang ini. Nah, jadi Allah berfirman, Nabi Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, udkhulul arda, masuklah ke negeri al-muqaddasah ini yang disucikan ini. Allati yang kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan bagi kalian. Maksudnya Allah tentukan bahwa kalian harus tinggal di sini. Karena memang kakeknya dulu tinggal di sini. Kan cerita kita tadi kembali lagi kepada setelah Nabi Ibrahim membawa istri dan anaknya ke Mekah, balik lagi ke Palestina. Palestina, istrinya Zara melahirkan, yaitu Ishak tadinya. Ishak nanti menikah, melahirkan, yaitu Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub nanti menikah, kemudian punya 12 anak. Nah, salah satu anaknya dibuang oleh saudara-saudaranya, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian kesimpulannya dibawa atau terdampar di Mesir dan jadi pejabat di sana. Nah, setelah musim pacaklik terjadi di Palestina, maka kemudian Nabi Yusuf meminta mereka semuanya pindah ke Mesir, karena Nabi Yusuf sudah mendapatkan posisi yang bagus di Mesir. Dan Mesir pada saat itu adalah merupakan pusat peradaban besar dunia. Maka pindahlah keluarga ini, Nabi Yakub, istri dan anak-anaknya, pindah ke Mesir. Nah, itu ceritanya. Diperkirakan sekitar ratusan tahun di sana, ada yang mengatakan 600 tahun di Mesir. Kemudian datang Nabi Musa membawa mereka kembali ke Palestina. Jadi 600 tahun, baru balik lagi sekarang. Jadi 600 tahun. Dapat kita bayangkan kalau 600 tahun. Kan sudah tidak ada memori tentang Palestina di kepalanya. 600 tahun sudah berapa generasi itu. Ya, jadi sudah generasi pertama sudah habis. 600 tahun itu generasi pertama, kedua, ketiga sudah habis yang terkait dengan Palestina. Nah, sekarang baru kembali ke sana lagi setelah terusir dari Mesir. Karena Mesir mereka disiksa, diperbudak, diselamatkan oleh Nabi Musa, suruh balik pergi ke Baitul Muqaddasah ataukah Al-Ardal Muqaddasata. Yang Allah tentukan, artinya bahwa Allah menyuruh Nabi Musa membawa mereka ke sana. Mau kemana lagi? Seperti mana Nabi Muhammad kita diperintahkan membawa sahabatnya pergi ke Madinah, Yathrib, lalu kemudian menjadi Madinah. Nah, seperti itulah juga. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi Musa membawa Bani Israel pergi ke Baitul Maqdis ataukah Al-Ardal Muqaddasah di sini. Ya. Yang Allah tentukan, yang Allah siapkan baginya. Wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan mundur lagi ke belakang, jangan balik ke Mesir. Ya.
Karena kalau kamu balik ke Mesir, fatang kali khasirin, kamu akan rugi. Jadi kamu harus masuk ke negeri yang suci ini al-ardal muqaddasata, dan la tartaddu, jangan mundur ke belakang. Jangan murtad. Tartad itu murtad. Murtad itu artinya mundur ke belakang. Kalau kalian mundur ke belakang ke Mesir, maksudnya kamu akan menjadi orang yang merugi. Kamu akan diperbudak lagi di sana, dan kamu akan kehilangan kesempatan untuk beribadah secara sempurna kepada Tuhanmu. Nah, jadi ini adalah perintah di dalam Al-Quran. Jadi mereka kemudian datang ke sana. Ini kita bisa temukan juga dalam surat Thaha ini. Ini adalah surat Thaha, surat yang ke-20, ayat ke-12. Ini adalah ketika Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, bahwa yang namanya Al-Muqaddasah itu adalah sesuatu yang suci. Artinya sesuatu yang suci itu adalah tempat untuk tempat untuk bermuajahah lah, lebih dekat kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ketika Allah memanggil Nabi Musa ke Gunung Tursina, maka kemudian Allah berfirman kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa sampai di sana, wahai Musa, ini ana rabbuka, sungguhnya aku ini adalah Tuhanmu. Ini sungguhnya aku ini, aku adalah Rabbuka, Tuhanmu. Fakhla na'laika, maka lepaskanlah kedua sendalmu, alas kakimu. Terompahmu adalah alas kakimu. Fakhla na'laika, lepaskan kedua tempat pijakanmu. Innaka, karena sungguhnya engkau bilwadi, di sebuah lembah, al-muqaddas, tua. Jadi ini adalah al-muqaddas, tua. Ya. Engkau berada di lembah al-muqaddas, bilwadil muqaddas, yaitu wadi yang disucikan, lembah yang disucikan, yang disebut dengan tua. Ya. Yang tua itu artinya melampaui waktu, tidak diterjemahkan juga. Jadi al-muqaddas tua. Ya. Tua itu adalah ketika waktu tergulung. Ya. Jadi dia lepas daripada ruang waktu di sana. Itu namanya tua. Ya. Jadi innaka bil wadil muqaddas tua. Kau berada di al-muqaddas tua. Nah, jadi artinya apa yang namanya al-wadil muqaddas itu adalah tempat untuk melakukan transendensi. Transenden. Kesadaran kita melampaui ruang waktu, melampaui alam materi. Nah, itu namanya al-muqaddas tua. Ya. Nah, dengan demikian mereka diperintahkan datang ke sana, ke al-ardal muqaddasata, agar mereka lebih dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini kan anak-anak para nabi, anaknya Nabi Yakub, dan banyak nabi diturunkan kepada mereka, ke tengah-tengah mereka. Untuk apa? Supaya mereka benar-benar menjadi al-muqarrabin, dan dengan muqarrabin mereka bisa menggait manusia yang lain. Mereka bisa menjadi role model bagi manusia untuk dekat kepada Tuhannya. Begitu juga dengan Nabi Muhammad kita. Nabi Muhammad itu menciptakan satu komunitas yang dimulai dari keluarganya, ahli baitnya, lalu kemudian membesar, lalu diusir, pindah ke Yastrib. Untuk apa? Supaya Nabi Muhammad itu membangun sebuah struktur masyarakat yang bisa menjadi role model bagi seluruh manusia. Karena sistem sosial itu sangat menentukan terciptanya keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi manusia. Sedangkan manusia itu supaya bisa mengaktualkan seluruh potensi kemanusiaannya harus didukung oleh lingkungan sekitarnya, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, dan sebagainya. Nah, maka kemudian Nabi, termasuk Nabi Musa tadi, diperintahkan membentuk komunitas. Komunitas yang diperintahkan kepada Nabi Musa adalah di Al-Ardal Muqaddasata. Sedangkan Nabi Muhammad adalah di Madinah Yastrib. Ya. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah tentukan bagi kalian. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan mundur ke belakang. Artinya bahwa ini adalah satu konsep yang sudah sangat jelas. Kata-kata wala tartaddu di sini bisa bermakna mundur ke Mesir, bisa juga bermakna bahwa tidak menjalankan perintah Tuhan tersebut, yaitu tidak membangun sebuah masyarakat bersama-sama dengan penduduk asli di sana. Karena konsep masyarakat itu supaya menciptakan kedamaian dan kesejahteraan mutlak harus, tidak boleh tidak, menerima pluralitas, menerima kemajemukan, menerima kebinekaan. Apa sebabnya? Tidak ada satu masyarakat di dunia yang bisa mempertahankan uniformitas, yaitu keseragaman suku bangsa.
Selalu nanti di sana pasti ada orang luar masuk. Masuknya orang luar di sana bisa karena berdagang, bisa karena investasi, buat pabrik, buat usaha, bisa karena pertemanan, ada persahabatan dengan orang dalam, bisa karena ada perkawinan, pernikahan, orang luar menikah dengan orang dalam. Jadi untuk mempertahankan sebuah masyarakat tertutup, close society, itu tidak mungkin. Apalagi dalam dunia sangat terbuka sekarang. Jadi untuk mempertahankan sebuah masyarakat tertutup itu tidak mungkin. Masyarakat harus terbuka. Jadi setiap masyarakat itu walaupun punya identitasnya, tetapi identitas eksklusifnya itu tidak lantas membuat mereka menolak keterlibatan pihak luar. Karena kalau menolak keterlibatan pihak luar, dia akan menjadi closed society dan tidak menjadi open society. Sedangkan masyarakat bisa maju apabila open society. Dulu itu Cina namanya menerapkan kebijakan pintu tertutup, seperti Korea Utara sekarang. Akhirnya tidak maju sampai tahun 75. Jadi Cina itu sampai 75 itu miskin luar biasa. Belum lagi dengan sering terjadi perang saudara di antara mereka. Pertama dulu perang saudara dengan Kuomintang, partai nasionalis, yang lari ke Taiwan. Terus belakangan antara yang pro Mao Zedong dengan yang tidak, sama-sama partai sosialis. Terutama pada saat revolusi kebudayaan. Banyak rival sesama partai komunis, tetapi berbeda haluan kebijakan dengan Mao, lalu kemudian diasingkan atau tidak diberikan perang. Termasuk Deng Xiaoping. Nah, ternyata setelah mau meninggal dunia, nanti kita lihat bahwa mau naik misalnya. Deng Xiaoping naik. Deng Xiaoping lah yang pertama pada tahun 75 menerapkan kebijakan pintu terbuka, open society. Sehingga dia menerima investor dari luar. Ya, sejak pada saat itu Cina mulai maju di tangannya Deng Xiaoping. Ya. Sampai sekarang kita lihat Cina negara yang paling cepat pertumbuhan ekonominya di dunia. Dalam 20 tahun pertama pertumbuhan ekonominya selalu 2 digit. Ya. Jadi Allah mengatakan wala tartab wala adbariku. Jangan mundur ke belakang. Fala fatang kalibu khasirin, kamu pasti akan menjadi merugi. Kamu pasti akan kembali menjadi orang yang merugi. Ya. Qalu berkata mereka. Qalu itu mereka berkata. Ya Musa, ini mereka menjawab. Kan tadi Musa mengatakan masuklah ke negeri ini. Ya. Yaitu al-ardal muqaddasata. Karena itu yang Allah perintahkan kepada kalian. Apa jawaban mereka? Qalu mereka berkata, ya Musa, wahai Musa. Inna fiha, sungguhnya di pihak di dalam negeri itu, pihak itu adalah fil ardil muqaddasati. Nah itu maksudnya tadi. Jadi haknya ini adalah al-arda al-muqaddasati di atas. Jadi kita sekarang bisa membacanya inna fil ardil muqaddasati, sesungguhnya di negeri yang suci itu kauman, ada sebuah kaum. Nah, jadi artinya apa? Dari sini pun kita tahu bahwa yang namanya Palestina itu bukanlah khas miliknya Bani Israel. Sebelum Bani Israel datang ke sana melalui Nabi Ibrahim, sudah ada penduduknya. Nabi Ibrahim datang ke sana cuma rombongan kecil. Setelah itu kemudian mereka meninggalkan melalui Nabi Yakub, mereka meninggalkan Palestina pergi ke Mesir. 600 tahun kemudian mereka kembali ke sana lagi dan sudah ada penduduknya. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa Palestina itu negaranya Israel. Ya. Ini pengakuan ya Musa inna fiha, sungguhnya di dalam negeri itu al-muqaddasah atau al-ard al-muqaddasah itu kauman, sudah ada satu kaum. Maksudnya sudah ada penduduknya. Jabarin yang kuat, kata Jabar itu kuat, artinya sudah well organized, sudah punya struktur pemerintahan, sudah punya hierarki masyarakat, seperti itu. Jadi sudah ada susunan-susunan masyarakatnya, sudah kuat lah, sudah tersistematis. Ya, jadi kauman Jabarin. Nah, karena sudah ada orang di dalamnya, apa kata mereka? Kata Bani Israel, wa inna, dan sungguhnya kami lan nadakhulaha, kami sekali-sekali, kata lan di sini menunjukkan sekali-sekali, kami sekali-sekali tidak akan, gitu maksudnya. Nadakhulaha, kami tidak akan masuk kepadanya, haknya tadi kepada
al-ardal muqaddasata, ini sama dengan hak di sini, hak juga di sini. Kami sekali-sekali tidak akan memasukinya hatta sampai, atau bisa juga kecuali ya, yakhruju, kaum yang kuat ini keluar dulu minha daripadanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian lihat ini dari dulu menginginkan itu tempat kosong. Ya ini. Jadi apa yang terjadi sekarang ini hanya kelanjutan daripada pernyataan ini, Bapak Ibu sekalian. Lihat Al-Quran. Coba lihat bagaimana presisi Al-Quran. Jadi ini terjadi dulu pada saat Nabi Musa membawa mereka kembali ke Palestina. Nah sekarang terjadilah ketika mereka kembali dari Inggris, dari Amerika, dari Jerman, dari Polandia, dari Hongaria, kembali ke sana. Ya. Kalau dulu dibawa oleh Nabi Musa, Nabi yang membawanya, sekarang dibawa oleh siapa? Dibawa oleh dibawa oleh Zionis. Ya. Dibawa oleh tokoh-tokoh besar kerjasama dengan Eropa, kerjasama dengan Inggris, Amerika. Maka dia harus didukung ke sana. Nah, jadi mereka dibawa ke sana juga, tapi bukan Nabi Musa, tetapi yang membawanya adalah negara-negara atau kaum kapitalis. Ya. Jadi lan nadkhuluha hatta yakhruju, sampai mereka keluar. Jadi sampai begitu. Kami tidak akan masuk. Jadi sungguh kami tidak akan memasuki negeri itu sampai kaum yang kuat itu keluar daripadanya. Jadi pengennya diusir dulu. Coba bayangkan. Dan itu yang terjadi sekarang. Jadi Netanyahu, Biden itu sebetulnya sepakat. Kalau di depan kelihatan setuju dengan pura-pura bantu, itu mah cuma tipu-tipuan aja. Itu adalah topeng belaka saja. Mereka semuanya punya rencana yang sama. Inggris, Amerika Serikat punya rencana yang sama, yaitu Palestina harus hilang di situ. Sebagaimana orang aborigin di Australia tidak boleh berdaya. Sebagaimana orang Indian di Amerika Serikat harus tidak ada. Sebagaimana juga orang Indian di Kanada harus tidak ada. Semuanya harus hilangkan semuanya. Ya. Baru mereka membangun negara baru di atasnya. Ya. Kalau nanti ada orang Arab tinggal di situ, ya sisa-sisanya seperti orang India di Amerika, seperti aborigin di di Australia, seperti Indian juga di Kanada. Coba. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, mereka menginginkan seperti itu. Jadi coba lihat. Bukan kita, bukan saya bilang, ini pernyataan Al-Quran. Ya. Lan nadkhula hatta yakhruju minha. Kami tidak akan pernah masuk di dalamnya sampai kaum yang kuat itu, penduduk aslinya itu keluar daripadanya. Jadi usir dulu mereka. Fa'in yakhruju minha, kalau mereka, jadi bikin syarat. Ini artinya jika, berarti syarat kan. Yakhruju minha, kalau sudah keluar daripadanya, ya, haknya tadinya adalah ke negeri itu, hak sama. Fa'in yakhruju minha, apabila mereka penduduknya sudah keluar daripadanya, fa'inna dakhilun, barulah kami masuk. Barulah kami masuk. Dan inilah yang terjadi sekarang di Timur Tengah, di Palestina. Dan targetnya bukan hanya Palestina, tapi semua negara yang ada di sekitar itu harus hilang. Cuma ibarat makan dimulai dari yang dekat-dekat dulu. Dimulai dari, kalau Bapak Ibu makan, kan makannya dari yang dekat dulu, dari posisi tubuhnya. Tidak mungkin yang jauh dari jangkauannya, pasti yang dekat ke tubuh kita. Maka yang pertama diusir Palestina, Gaza, tepi barat. Yang Palestina lama sudah tidak ada, tinggal dua sekarang, Gaza, Palestina, tepi barat. Tepi barat ini masih besar, jadi yang diambil dulu adalah Gaza. Setelah Gaza nanti selesai, tepi barat. Setelah tepi barat siapa lagi? Lebanon. Bapak Ibu masih ingat nggak Lebanon dulu? Lebanon dulu itu adalah Perancisnya Timur Tengah, Parisnya Timur Tengah. Jadi kalau di Jakarta, di Bandung ada Faris Panjava, itu juga di sana ada Parisnya Timur Tengah, yaitu Lebanon. Kalau Bapak Ibu masih ingat, buku-buku yang sangat bagus cetakannya itu pasti terbitan Beirut, Lebanon. Dan dulu terkenal sekali Lebanon, bahkan ada Universitas Amerika di sana, American University. Dan pertanyaan kenapa sekarang Timur Tengah pusatnya pindah dari Beirut, dari Lebanon, menuju ke Abu Dhabi misalnya, atau ke UAE, ya. UAE atau UEA ya, ya sama saja, Inggris Indonesia. UEA atau UAE, Uni Arab Emirat atau ke Uni Emirat Arab. Ya. Nah, kenapa pindah ke sana? Ya, itu kan lebih jauh di sana juga sekarang. Jadi harus pindahkan dulu.
Jadi ini pindahkan dulu ini, kamu gitu. Jadi seakan-akan masih ada di sana. Dan syaratnya ya ini harus dekat dengan Israel. Dan kita tahu bagaimana hubungan UAE dengan Israel. Nah, Lebanon, wah itu target berikutnya. Jadi setelah nanti Palestina selesai, Lebanon. Ya, diambil yang kecil. Setelah Lebanon nantinya siapa lagi? Sudah mulai dikacau Syria. Syria. Alasannya banyak, Sunni Syiah, kan begitu. Sayangnya kita orang Islam, mohon maaf, banyak yang bodoh. Gampang dibentur-benturkan. Al-Quran tidak pernah bicara Syiah dan Sunni, yang dibicarakan paling banyak Bani Israel, tapi mau aja percaya kalau Sunni dan Israel dan Syiah berhadapan di Suriah, dan orang datang ke sana, berikan dana ratusan miliar, coba. Padahal itu programnya Israel untuk apa? Melemahkan Suriah. Kita ulangi lagi, itu programnya Israel dan Barat untuk melemahkan Suriah. Karena kalau Suriah kuat, Israel tidak bisa nanti berekspansi ke sana. Harus dilemahkan dulu. Nanti setelah apa lagi? Ke Mesir, kan begitu. Ini sudah diatur, namanya Israel Raya, The Great Israel. Itu mereka punya program seperti itu. Dan itu dibesar-besarkan dulu waktu zamanya Menlunya Amerika masih Condoleezza Rice. Mungkin Bapak yang masih ingat dulu. Ada Menlunya Amerika dulu, kalau tidak salah Menlunya Obama atau siapa namanya, Condoleezza Rice. Nah jadi Jemaah sekalian berbahagia, itu namanya Israel Raya. Sedikit-sedikit saja. Nah, jadi Jemaah sekalian berbahagia, jadi ada di sana, dikatakan sudah ada. Nah, mereka mengatakan kalau mereka keluar, baru kami masuk. Nah, coba kita lihat. Dan inilah programnya sampai sekarang. Pertanyaan sekarang, bagaimana caranya agar orang-orang Israel seluruh dunia mau datang ke sana? Kan berat tuh datang ke sana, tidak semua mau datang awalnya. Ya pakai bahasa agama. Padahal ini kan programnya Zionis. Ya, sebetulnya ini adalah programnya Zionis untuk membangun sebuah peradaban di sana, versi mereka. Bagaimana caranya orang-orang Yahudi mau datang ke sana? Nah, menggunakan bahasa agama, yaitu tanah yang dijanjikan. Menggunakan kata ini tanah yang dijanjikan. Ini tanah kita, tanah nenek moyang kita, bukan Palestina punya. Maka membunuh orang Palestina tidak apa-apa. Memang bukan tanahnya dia, kira-kira gitulah. Ya. Tanah yang dijanjikan. Ya. Jadi bahasanya agama. Terus orang Islam dibesar-besarkan oleh intelektual mereka. Jangan pakai agama. Ini bukan masalah agama. Lah mereka sendiri menggunakan bahasa agama. Kalau tidak percaya, lihatlah Netanyahu. Di mana-mana pergi pakai peci di atas. Itu kan simbol Yahudi. Ya. Yang dipakai menyerah di perbatasan selalu adalah Yahudi Ortodoks yang garis keras. Ya. Mereka pakai agama, baru kita dilarang pakai agama. Itu semuanya bentuk-bentuk penipuan ideologik. Ya. Allah mengatakan dalam ayat ini berdasarkan pokoknya Musa, kami tidak akan masuk kecuali mereka keluar. Kalau mereka sudah keluar, kami baru masuk. Ya. Inilah jelaskan sebagai terabadikan. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Ya. Wa idh qulna dakhulu hadhil qaryata. Dan ingatlah ketika kami berfirman. Jadi ini diabadikan di surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah surat 2, surat 58. Kita sudah bahas dulu. Dan ingatlah tatkala kami berfirman kata Tuhan kepada Bani Israel. Udkhulu, masuklah hadhil qarya di negeri ini. Negeri apa tadi? Yaitu Al-Ardal Muqaddasata. Fakulu minha. Di dalamnya kau bisa makan. Karena itu daerahnya subur. Hai tasyitum, dari mana saja kau mau. Maksudnya, kamu boleh bertani, bercocok tanam di sana. Ragadan sepuas-puasnya. Tetapi ada syaratnya. Syarat ini harus dipenuhi. Ya. Nanti ini bisa terjadi kalau syaratnya dipenuhi. Syaratnya apa? Udkhulu al-baba sujada. Masuklah melalui pintunya dalam keadaan bersujud. Udkhulu al-baba sujada. Jadi syaratnya masuk melalui pintunya, baru bersujud. Kalau tidak masuk melalui pintunya dan tidak bersujud, bermasalah terus-menerus. Ya, jadi dari Al-Quran sudah mengatakan bahwa masuki kota itu adalah harus pintunya. Dan kota itu punya makna lahir dan punya makna batin. Makna lahir seperti Madinah kota, Mekah kota, Baitul Maqdis kota. Tapi apa makna batinnya? Para nabi-nabi itu adalah kotanya ilmu. Kenapa disebut kota? Karena kota itu kan peradaban yang paling sempurna dibanding dengan desa-desa. Artinya bahwa di sebuah negara, semiskin apapun negara itu, pasti ibu kotanya lebih kaya, lebih baik daripada kampung-kampungnya, desa-desanya.
Maka kota itulah biasa disimbolkan. Nah, nabi-nabi Rasulullah itu kotanya pengetahuan. Dan Nabi datang membawa apa? Bukan bawa jampi-jampi. Nabi datang membawa apa? Bukan sihir-sihir. Nabi membawa apa? Bukan shortcut dalam kehidupan. Nabi datang membawa pengetahuan. Makanya Nabi Muhammad kita pun mengatakan, saya ini adalah kotanya ilmu. Ana madinatul ilmi. Ya. Saya adalah kotanya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Dan Sayyidina Ali itulah pintunya. Waman aradaha, siapa yang menginginkan kota itu, ya. Waman aradal madinata falyati, maka hendaklah masuk mim babiha, dari pintunya. Nah, sini juga dikatakan, dan itu sudah sujud sebagaimana Allah mengatakan kepada semua makhluk, kepada masuk bersujudlah kepada Adam, ya. Karena syarat untuk sampai kepada Allah harus sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Yang tidak sujud ya kecuali iblis. Semuanya sujud kecuali iblis. Nah, ini semua dikatakan. Wa dakhulul baba sujada, masuklah ke negeri itu melalui pintunya. Wa qulu, dan katakanlah kepada penghuni aslinya kota itu, hitta. Ya, lemah lembut. Hitta itu kita artikan lemah lembut. Ya. Hitta itu bebas dari rusak, tidak arogan. Tidak memberikan kesan bahwa kita datang ke sana untuk mendikte penduduk aslinya. Ya. Kata orang Sumatera Barat, di mana kaki berpijak, di situ langit harus kita junjung. Ya. Kalau kita ingin diterima di sebuah wilayah, ya kita harus menerima juga adat istiadat mereka. Karena adat istiadat mereka itu namanya identitas kehidupan mereka. Kalau kita tidak menerima mereka, gimana kita berharap mereka menerima kita? Itu tidak mungkin. Dimanapun kita berada, pergi, marilah kita terlebih dahulu menerima identitas orang setempat. Kalau tidak, ya kita tidak bisa diterima juga. Nah, begitulah juga dengan ini. Kamu harus hita itu artinya bahwa kamu harus menerima, beradaptasi, melebur. Nah, kira-kira begitulah bahasa kitanya sekarang. Membaur. Kamu harus membaur dengan mereka. Kalau ada kesalahan sedikit, naghfir lakum, kami ampuni kalian. Khatayakum, atas kesalahan-kesalahan yang kamu tidak sengaja. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan tambahkan terus keberkahan, kemuliaan kepada orang yang berbuat baik. Jadi masuk ke sana berbuat baiklah kepada penduduk aslinya supaya terjadi lebur tadi. Ya. Kalau tidak ya kamu akan ribut. Kamu ribut ya tidak bisa hidup dengan tenang. Ya seperti itu. Ya. Seterusnya. Tapi nanti diganti nih. Alladzina zalamu. Ya. Kita teruskan lagi ayat 23. Qala rajulani, dua orang berkata, rajulani. Siapakah rajulani di sini? Dua orang yang masuk akal cuma Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya. Kenapa ya? Karena kan kalau tidak disebut namanya disebut dengan rajulani. Manusia itu kalau disebut namanya kita sebut dengan seseorang. Ya. Bahkan kita mengatakan ada dua orang. Ada dua orang tamu ke rumah. Kita tahu pasti tamunya, tapi kita katakan ada orang tamu di rumah. Kita pergi belanja. Kenapa belanja malam-malam? Ini ada dua orang tamu di rumah. Ya, kenapa kita tidak menyebutkan? Tidak perlu bagi penjual kopi, nggak perlu. Kenapa kok beli kopi malam-malam? Ya, di rumah ada dua orang tamu, kan gitu. Tidak perlu kita sampaikan bahwa tamu saya Pak A, Pak B, kan gitu. Nah, begitulah juga di sini. Qala rajulani, dua orang berkata, itu Nabi Musa dan Harun yang paling masuk akal. Minalladina, di antara orang yakhafuna namadhani. Orang-orang yang yakhafuna an amallahu alaihimani. Jadi ini semakin ketahuan ini kalau dia adalah nabi, karena an amallahu alaihima, yang Allah beri nikmat kepada keduanya ini. An amallahu alaihimani. An amallahu alaihima. Karena di tempat lain di surat An-Nisa tempoh hari kita baca bahwa yang Allah beri nikmat itu kan nabi. Ya, ulaika alladzina an'ama Allahu, ya, ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina, kan begitu. Ulaika alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihun, kan begitu.
Jadi ini pasti adalah nabi. Udkhulu alaihim. Ya, jadi berkatalah Nabi Musa dan Harun kepada Bani Israel. Udkhulu alaihim, masuklah alaihim kepada mereka. Jadi udkhulu ini perintah, alaihim ke negeri yang dihuni oleh mereka. Jadi himnya bukan kepada negerinya tetapi kepada mereka masyarakatnya, artinya masuklah membaur, hidup bersama dengan mereka, karena kata him di sini bukan lagi hak. Kalau hak berarti domir terhadap negerinya. Sekarang him di sini domir terhadap kauman tadi, satu kaum yang banyak tadi penduduknya. Jadi udkhulu alaihim, masuklah membaur, hidup bersama berdampingan, berkoeksistensi dengan mereka, al-babatai, melalui pintunya. Lagi-lagi melalui pintunya nih. Ya. Melalui pintunya. Ya. Artinya kamu harus menghormati tetua-tetuanya, menghormati pemimpin-pemimpinnya. Ya. Kamu harus melalui pintunya, melalui orang mulianya. Ya, jadi selalu melalui pintunya. Jadi artinya apa? Kalau kota saja yang suci harus dimasuki melalui pintunya, bagaimana mungkin agama suci ini dimasuki tanpa melalui pintunya? Ya. Jadi kalau kota suci yaitu Al-Ardul Muqaddasatu harus dimasuki melalui pintunya karena kesuciannya, maka bagaimana pula dengan agama suci? Masa kita masukinya tidak melalui pintunya? Ya. Kalau kita bertanya adakah pintunya agama? Kita bertanya tadi. Menurut kita semuanya kira-kira apa pintunya itu kalau kota? Coba. Karena namanya kota kan bisa dimasuki dari manapun juga. Apalagi dulu belum ada istilah negara, belum ada imigrasi, belum ada paspor, belum ada visa pada saat itu. Ya. Pintu dalam pengertian kantor imigrasi belum ada pada saat itu. Belum ada immigration pada saat itu. Ya. Jadi kalau gitu siapa? Apa yang harus dalam bab di sini? Pasti melalui tokohnya. Ya. Jadi agama itu harus ada tokohnya. Bedanya kalau negara-negara seperti kita, Singapura, Malaysia, tokohnya adalah dipilih oleh rakyat. Karena memang negara itu kan adalah entitas kerakyatan, institusi yang dibangun oleh rakyat. Tapi kalau agama bukan institusi kerakyatan, bukan institusi yang dibangun oleh manusia. Agama itu adalah institusi ketuhanan. Dia adalah divine institution, itu apa namanya? Agama. Ya. Karenanya Tuhan yang menentukan. Makanya Tuhan yang menentukan babnya, pintunya. Dan kalau masuk negeri yang suci saja harus melalui pintunya, apalagi kalau melalui masuk ke kota yang suci. Faida dakhaltumuhu, apabila kalian telah memasukinya nih, faida apabila kamu telah memasukinya, fa innakum ghalibun, kamu akan galibun. Kata-kata galibun itu mengalahkan ini enggak begitu tepat. Galib itu artinya menang sebetulnya. Menang apa? Bukan menang berperang. Ini harus kita pahami. Masa memerangi negaranya orang? Tidak mungkin agama seperti itu. Galib itu artinya kalau kamu tadi masuk melalui pintunya di surat Al-Baqarah tadi, hittatun, dalam keadaan sujada, ya kamu akan memenangkan hati mereka. Apa artinya menangkan hati mereka? Ya kamu mengambil hati mereka. Kamu pasti akan mengambil hati mereka. Kamu akan diterima baik-baik. Begitu maksudnya, Pak Ustaz. Masa Nabi suruh datang ke kampungnya orang, suruh perangi penduduk aslinya? Ya nggak mungkin lah. Jadi kata-kata mengalahkan di sini kalau tadi diartikan, maksudnya adalah meluluhkan hati mereka. Kan tadi disebut dengan kaum Jabbarin, kaum yang kuat, yang perkasa, yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Ya kalau kita bayangkan itu kan pasti sangat sangat susah untuk kita masuki. Tetapi Al-Quran mengatakan kalau kamu masuk melalui pintunya dalam keadaan sujud, dalam keadaan hittatun, nah kamu akan memenangkan hati mereka. Kamu akan merebut hati mereka. Bukan merebut kota mereka, merebut hati mereka. Dan kalau kamu merebut hati mereka, ya kamu akan diterima dengan baik oleh mereka. Seperti mana Nabi datang ke Yastrib. Yastrib itu ada juga penduduknya, dan penduduknya juga kaum Jabbarin juga. Tapi begitu Nabi datang ke sana, merebut hati penduduknya, bahkan Nabi diundang datang ke sana oleh dua mayoritas mutlak suku besar yang ada di Yastrib, yaitu Aus dan Khazraj. Wa 'alallahi fatawakkalu,
setelah melakukan tadi semua syarat-syarat, masuk melalui pintunya. Dalam surat Al-Baqarah tadi dalam keadaan bersujud, ini tadi ingat masih bersujud sujadan. Ya, kemudian hittatun, maka kamu akan memenangkan hati mereka, dan setelah itu kamu akan bertawakal kepada Allah. Jadi setelah semuanya setelah usaha lahirnya dilakukan baru tawakal. Jadi kita ulangi lagi berdasarkan Al-Quran, tawakal dilakukan setelah kita berusaha secara maksimal. Usahanya apa? Melalui hukum dunia, hukum sebab akibat. Seperti yang kita kutip juga kemarin atau kapan, bahwa tawakal itu setelah berazam, setelah berusaha. Faida azamta, apabila kamu telah berusaha, fatawakkal ala Allah. Baru tawakal kepada Allah. Jangan belum apa-apa sudah tawakal, itu keliru. Jadi tawakalnya setelah usaha yang mampu kita lakukan semaksimal, baru kita bertawakal. Tawakal itu artinya apa? Mewakilkan itu kepada Allah. Fatawakkalu, bertawakallah kalian semuanya, in kuntum mu'minin. Jadi tanda orang beriman itu adalah bertawakal setelah berusaha, yaitu masuk melalui pintu yang benar. Ini kita bisa lihat di sini ya. Ini adalah surat Thaha ini. Ini contohnya tadi melalui pintu itu adalah dengan hormat. Mana contohnya ini kita lihat ini. Ini Allah berfirman kepada dua orang tadi, Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan Allah datang kepada Fir'aun. Karena Fir'aunlah pada saat itu merupakan pintunya Mesir. Nah sekarang apa yang diterima Musa dan Harun itu juga yang disampaikan kepada Bani Israel setelah mereka masuk ke Baitul Muqaddasan, Baitul Maqdis. Fakula, kata Allah kepada Nabi Musa dan Harun, kula itu kepada keduanya, wahai Musa dan Harun, katakanlah lahu kepada siapa? Fir'aun. Qaulal layyina, kata-kata yang penuh lemah lembut. Coba. Ini dua orang bertemu, Bapak Ibu sekalian. Orang pertama adalah orang jahatnya orang jahat, orang sejahat-jahatnya orang, yaitu Fir'aun. Karena Fir'aun ini kenapa disebut jahat? Karena anak-anak kecil saja dibunuh, bayi-bayi laki-laki disembelih, bayangkan. Jadi jahatnya jahat. Dan yang datang ini siapa? Yang datang ini bukan ustadz, bukan ulama biasa, bukan ajengan, bukan buya. Ya, tetapi yang datang siapa? Manusia pilihan. Rasul Allah, yaitu dua-duanya Rasul, Musa dan Harun. Musa dan Harun, manusia terbaik ketemu dengan manusia terburuk. Manusia berada di ufuk atas dan manusia berada di ufuk paling bawah. Berjumpa. Kalau bayangkan kita pasti tegang. Ternyata Tuhan mengatakan tidak. Katakanlah kepada keduanya, qaulan layyina, kata-kata yang penuh lemah lembut. Layyina itu lemah lembut. Ya. Kenapa? Tujuannya berkomunikasi kan agar orang bisa mengambil pelajaran. La'allahu, agar dia, Fir'aun, yatazakkaru, bisa mengambil pelajaran. Aw yakhsha, atau hatinya terenyuh. Ya. Seperti itu jelaskan. Tujuannya bukan untuk membunuh Fir'aun, tapi kata-kata yang lemah lembut. Tapi lihatlah sekarang, terkadang yang datang bukan Nabi, tapi Ustadz. Ustadz juga mungkin peringkatnya di bawah. Terus berjumpa dengan pimpinan organisasi atau negara yang bukan Fir'aun. Mungkin ada kekurangannya, tapi tidak sejahat Fir'aun. Tapi sudah menggunakan bahasa yang kasar, bahasa yang sarkastis. Padahal yang mereka menggunakan baju agama. Luar biasa. Lihatlah ini. Fakula, wahai Harun dan Musa, katakanlah kepada Fir'aun, qaulal layyina, kata-kata yang lemah lembut. Inilah yang dimaksud tadi dengan melalui pintunya juga, berjumpa dengan pemimpinnya, kata-kata yang lemah lembut. Ya. Kalau kamu berkata-kata lemah lembut dan menghormati mereka, pasti kamu akan memenangkan hati mereka. Jadi kita artikan ini memenangkan hati mereka. Ya bukan pernah masa Nabi menyuruh masuki kampungnya orang diperangi. Kan nggak masuk akal. Ya. Nah, ini adalah ini adalah kota Baitul Maqdis yang ada di dalamnya Masjidil Aqsa. Ya, seperti itulah. Ini pasti dulu tidak begini, sekarang kan sudah kayak kota kayak gini. Ya, Yerusalem Timur sekarang namanya. Nah, sekarang di Masjid Serbahagia dulu pasti tidak seperti itu. Tapi dari gambar ini Bapak lihat ini pasti subur dulunya kan, ini hijau. Ya. Karena ini kan adalah
lebih dekat ke utara, sudah agak menjauh dari daerah padang pasir, sudah lebih ke arah Eropa, lebih dekat kepada Laut Mediterania. Ya. Nah, jadi inilah kurang lebih gambaran yang disebut dengan Al-Ard al-Muqaddasata ketika masih belum seperti ini ya. Ini sudah banyak bangunannya. Kalau mereka berkata, siapa berkata? Mereka. Siapa mereka ya? Tadi kaumnya Nabi Musa, Bani Israel. Ya Musa, wahai Musa, innalan diulangi lagi. Kan tadi sudah dikatakan lan nadkhulaha, ini diulangi lagi. Begitu tidak maunya masuk, diulangi lagi di sini. Lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk kepadanya. Abada, selama-lamanya. Ini guna kata selama-lamanya. Madamu selama mereka ada di sana. Ma itu selama damu mereka masih ada pihak di dalam negeri itu. Jadi begitu bersikukuhnya hatinya, kami sekali-sekali tidak akan masuk ke Al-Ard al-Muqaddasata itu selama-lamanya, selama penduduknya masih ada. Ya, maka berkatalah Inggris dulu, kamu pergi aja, saya kasih senjata. Maka datanglah 100.000 orang, dikasih senjata semuanya. Orang Palestina yang masih lugu-lugu, yang tidak punya senjata, akhirnya kemudian ditembakin satu persatu. Yang terkena tembakan meninggal, yang berhasil lolos melarikan diri, meninggalkan tanah mereka, dikuasai oleh pendatang, bawa lagi lebih banyak lagi, tembakin lagi, lari lagi, begitulah seterusnya. Dan sampai sekarang kita menyaksikannya di Gaza, bahkan orang sudah kelaparan, menunggu makanan pun ditembakin, luar biasa. Dan ini didukung oleh siapa? Negara yang memproklamirkan dirinya sebagai kampiun hak asasi manusia, itu Amerika Serikat. Ya. Artinya apa? HAM itu bagi Amerika dan Barat hanyalah merupakan topeng. Itu adalah bentuk hipokrisi paling besar. Ya. Kita lihat sekarang bagaimana mereka membantai rakyat Palestina. Ya. Benar yang dikatakan Imam Khomeini dulu bahwa kalau ingin melihat setan besar, Amerika itulah tempatnya. Great Satan, setan paling besar. Allah mengatakan, madamu fiya, kami tidak akan masuk selama ada di dalamnya. Maka harus ada jaminan keluarnya, dikasihlah senjata, kamu bisa melakukannya. Sekarang Amerika setelah PBB membuat pertemuan gencatan senjata, justru Amerika ngirim lagi. Luar biasa. Ya. Kata mereka kepada Musa, wahai Musa, fadhhab anta wa rabbuka. Pergilah engkau dengan Tuhan. Bayangkan, ini kan luar biasa Pak, apa namanya kasarnya ngomong, coba. Dia berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, idhab, pergilah. Antanya mempertegas Nabi Musa, wa rabbuka, dan Tuhanmu, coba. Pergilah engkau dan Tuhanmu. Jadi agama Yahudi itu hanya topeng saja juga. Ya. Jadi agama itu hanya semacam alat untuk menjadi merekatkan solidaritas di antara mereka. Hakikatnya tidak beragama juga, lihat ini. Anta wa rabbuka. Faqatilah, berperanglah kamu dengan Tuhan. Coba bayangkan kamu dan Tuhan berperang. Inna hahuna qaidun. Kami di sini duduk-duduk saja. Inna hahuna qaidun. Kami di sini duduk-duduk saja. Ya. Jadi Bapak bisa lihat, bayangkan itu kasarnya mereka kepada nabinya. Ya. Ini kita lihat di sini. Ya. Yas'alunaka 'anil hilali. Qul, katakanlah. Oh, dan ini hilal itu adalah penentu waktu bagi manusia dan haji. Baru perlihat walaisal bir bi anta tulwiyuta min zuhuriha. Bukanlah kebajikan kalau masuk rumah melalui pintunya. Harus melalui belakangnya. Harus melalui pintunya Abu Wabiha. Cuma itu yang kita ingin tunjukkan. Bahwa ini adalah konsisten dengan Al-Quran. Semua ayat-ayat berbicara tentang wa'tul buyuta min abwabiha. Abwab ini bentuk jamak dari bab. Ya. Kalau banyak abwab, kalau satu bab, babun, abwabun ini adalah jamak. Ya. Nah, jadi kesimpulannya itu jemaah sekalian, mereka menyuruh Nabi Musa pergi bersama Tuhannya. Ya. Ini kurang lebih sekitar sana, lihat tentara-tentara Israel menjaga di mana-mana. Ya. Qala, berkatalah Nabi Musa, coba setelah melihat sikap mereka yang begitu keras, berkatalah mereka, Rabbi wahai Tuhanku. Jadi Nabi Musa berkata kepada Rabbnya, Rabbi wahai Tuhanku, ini saya ini la amliku, tidak menguasai siapa-siapa, artinya tidak ada yang bisa saya kendalikan, illa kecuali nafsi wahi, kecuali hanya diriku saja, kecuali hanya diriku
dan saudaraku. Ya. Jadi sudah sampai pada tingkat ini, ya Allah, saya telah menyelamatkan mereka berdasarkan perintah-Mu dari penindasan di Mesir. Saya telah menyelamatkan mereka melalui mujizat yang Kau berikan kepadaku, laut terbelah. Aku telah menyeberangkan mereka melalui padang yang tandus dengan mendatangkan makanan dari langit, al-manna wassalwa yang Kamu kirim, Tuhan. Ketika mereka haus, Kau perintahkan memukulkan tongkat di batu, keluar mata air. Tetapi tiba sekarang, ya Tuhan, saya minta mereka untuk melakukan apa yang Kau inginkan dari aku, tapi tidak ada di antara mereka yang patuh. Hanya satu yang patuh kepada saya, yaitu saudara saya, akhi, yaitu Nabi Harun. Jadi coba lihat Mas. Dan ini yang terjadi sepanjang masa pada nabi-nabi. Jadi ketika berkaitan dengan keuntungan, nah orang ikut pada nabinya. Kenapa ikut pada Nabi Musa? Ya karena kamu menguntungkan, menyelamatkan mereka dari Bani Israel. Ya, menyelamatkan mereka dari padang pasir. Semua salut kepada Nabi Musa. Tapi begitu tiba saatnya Nabi Musa minta, dan yang diminta bukan uang, bukan juga harta, yang diminta cuma kepatuhan, semuanya sudah tidak mau. Coba, begini yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Ya. Padahal mereka Bani Israel itu, waduh, kalau bicara banyak sekali, luar biasa. Pintar sekali kalau ngomong. Tetapi begitu Nabi Musa minta kepada mereka sesuatu, mereka mengatakan, kami tidak akan pernah masuk ya selama-lamanya, selama mereka ada di dalamnya. Maka berkatalah Nabi Musa, ya Tuhanku, inilah amliku illa nafsi wa akhi. Dan itu juga dikatakan Nabi Muhammad kita dalam surat Al-Furqan. Karena Nabi mengatakan, saya ini adalah Madinatul Ilm. Apa itu Madinatul Ilm? Al-Quran. Saya adalah Al-Quran. Jadi kalau Nabi mengatakan ana Madinatul Ilm atau ana Madinatul Hikmah, sama mengatakan ana Al-Quran. Ana Al-Quran. Ana Al-Quranun natiq. Saya Al-Quran yang berbicara itu. Wa aliyun babuah, dan Ali adalah pintunya. Tapi apa yang terjadi Mas Geser bahagia, bahkan sepeninggal Nabi, Ali bin Abi Thalib dibunuh dengan cara sadis oleh mereka yang mengaku juga sebagai pengikut Muhammad. Di dalam masjid, di bulan Ramadan. Coba bayangkan, di waktu subuh, ketika Sayyidina Ali memimpin salat subuh, luar biasa. Ya. Jadi inilah yang terjadi. Ya, sepanjang saat di mana-mana akan terjadi seperti ini. Ya, Nabi datang mengajari mereka tanpa pamrih, tidak pernah minta apa-apa dari mereka. Ketika saatnya meminta, yang diminta juga bukan benda, bukan harta, cuma patuh saja. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ya. Maka pada saat itu Nabi Musa pun berkata kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, wahai Tuhan, fafruq bainana, maka pisahkanlah kami Tuhan. Coba, sudah sampai pada tingkat itu. Wahai Tuhan, fafruq bainana, pisahkanlah kami. Saya dan Nabi Musa, saya dan Harun maksudnya. Dan mereka, itu maksudnya bainana di antara kami, saya dan Harun, kan nafsi wa akhi, saya dan Harun, Musa dan Harun, wa bainal qaumil fasik, dan kaum yang fasik ini, maksudnya Bani Israel. Jadi Nabi Musa saja masih ada, sudah diperlakukan sudah demikian rupa. Apalagi kalau Nabi Musa sudah tidak ada. Ya, dan yang diperlakukan begitu bukan pula Nabi Musa, tetapi orang Gaza. Ya, disebut di sini dengan al-fasik. Ya. Kaum al-fasik. Nah, Bapak Ibu Jemaat sekalian berbahagia, jadi Al-Quran itu berbicara tentang sesuatu yang indah, realitas, fakta. Al-Quran tidak berbicara tentang mitologi, mitos-mitos. Tidak berbicara tentang legenda-legenda. Tidak berbicara seperti si kancil yang menipu misalnya buaya. Tidak seperti itu kan legenda, dongeng. Apa yang kita baca sekarang itu yang kita saksikan sekarang di Timur Tengah, luar biasa. Kita bicara Bani Israel, ya Timur Tengah Bani Israel, luar biasa kan. Itulah disebut Al-Quran sebagai mukjizat. Karena ini turun 1400 tahun yang lalu, dan kejadiannya sekarang terjadi sekarang. Ya. Dan kita sekarang menjadi saksi, melihat kebenaran mukjizat ini. Ya. Kebenaran Al-Quran. Nah, mudah-mudahan jemaah sekalian kita tidak seperti mereka, yang hanya mau enaknya saja, ketika Nabi dan Rasulnya meminta sesuatu, kita semuanya. Inilah makanya berkali-kali kita katakan, ya kalau kita berharap Imam Mahdi datang menolong kita, ya apa bedanya dengan Bani Israel? Dia mau enaknya saya duduk-duduk di sini saja. Kamu usah usir mereka. Kami di sini saja imam tertindas. Kamu datanglah tolong kami. Aduh. Bukankah justru dia datang pergi karena kita tidak siap. Jadi kita harus menolongnya. Kita harus berbuat.
Kita harus aktif, kita harus proaktif. Ya. Baru kemudian dia datang. Terima kasih banyak Bapak sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau benar dari Allah SWT, kalau kurang dan khilaf dari kekurangan dari pribadi Al-Fakir sendiri, karena Al-Fakir memang adalah juga tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu yang Al-Fakir sampaikan kalau itu benar, semuanya dari Allah, dari kitab suci Al-Qur'an. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Ya, silakan, Pak. Tampaknya macam ada satu hubung kait ketika Rasulullah SAW menyebut Al-Quran, direkodkan oleh Allah. Ya Rabbi inna qaumi al-Quran mahjura. Dan akhirnya persis bagaimana nasib Nabi Musa di ayat 25 tadi. Nabi Musa tak give up daripada hari pertama menyelamatkan diorang macam Ustaz kupaskan tadi, satu persatu dan sebagainya. Dan apakah ini satu mafhum mukhalafah bahawa ini adalah satu kaum yang di akhir zaman akan terkumpul seluruh penyakit moyang-moyang mereka. Maka ketika mereka berangan-angan untuk tegakkan the Solomon Kingdom lagi sekali melalui kepimpinan Dajjalnya, maka di sisi lain Allah siap untuk kedepankan Imam Mahdi AS untuk membasmikan mereka sehabis-habisnya dengan mata masyarakat dunia melihat segala A sampai Z keburukan-keburukan yang terkumpul pada bangsa ini, Ustaz. Beri pencerahan dan teguran, sabar kalau aku. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu Jemaah sekalian berbahagia, memang ini cukup menyedihkan Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti dikatakan dari Pak Nur, mafhum mukhalafahnya adalah bahwasanya ya umat ya seperti itu. Sebagian tentunya. Tetapi untungnya ada ayat yang mengatakan di dalam surat Al-Baqarah bahwa memang yang konsisten, istiqomah bersama dengan Nabi dan Rasulnya itu tidak perlu banyak. Karena surat Al-Baqarah mengatakan kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan katsiratan bi'iznillah. Betapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar biiznillah atas izin Allah. Dia telah dikatakan jika kau mengikuti ya, aksara mamfil ardi, kebanyakan atau orang kelompok banyak di muka bumi, fayudilluka an sabilillah, pasti akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi selalu dikatakan yang kecil yang sedikit itu yang berkualitas. Di dalam Islam kita lihat yang dalam Islam. Coba kalau misalnya kita berceramah disertai dengan guyon-guyonan, disertai dengan lawakan-lawakan, sehingga pendengarnya terpingkal-pingkal, itu pasti banyak pesertanya. Ya. Banyak pesertanya tuh, ceramah seperti itu kan banyak pesertanya. Karena kita serius hanya membicarakan Al-Quran, ya pesertanya tidak banyak. Dan inilah tadi yang dikutip Pak Nur dari surat Al-Furqan juga ayat 30 itu. Jadi sama tadi dengan ini. Ya. Kalau Nabi Musa mengatakan Rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi, wahai Tuhanku saya tidak punya kuasa kecuali hanya pada diriku dan saudaraku. Mereka telah menolak keinginanmu melalui aku. Maka begitu ya Nabi Muhammad kita di hadapan Allah. Mana kata Rabbi juga. Qala Rasul, Rabbi wahai Tuhanku. Inna qaumi, ini kaum juga, ini menggunakan kata kaum juga, kaumnya Nabi Musa. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Mereka menggunakan Al-Quran mahjur, dijauhi. Ya. Jadi kalau sudah bicara tentang Al-Quran dibahas secara serius, itu yang belajar cuma sedikit. Tapi coba kalau kita ngoceh-ngoceh sembarang, bikin ketawa-ketawa, mengocok perut, itu pasti banyak ngikut. Ya. Dan hebatnya mengatakan itu penceramahnya bagus. Jadi dikatakan bagus itu apa? Ya sesuai dengan hawa nafsunya. Kenapa dia banyak pesertanya kalau ustadznya membacot atau ngelawak? Karena kita ingin beragama berdasarkan hawa nafsu kita. Maunya kita beragama dengan tertawa terbahak-bahak. Maunya kita agama jadi barang tertawaan. Ya, akhirnya seperti itulah. Ya. Jadi umat tidak punya
kualitas yang cukup berarti. Dan yang terjadi pada Nabi Musa, jemaah sekalian, itu yang terjadi pada Nabi Muhammad di Mekah. Bagi kita kan kalau menyanyikan lagu Rindu Rasul itu kan luar biasa. Tapi ingat jemaah sekalian, Nabi Muhammad itu di Mekah justru diusir. Padahal Mekah itu kampung halamannya. Mereka tahu Nabi Muhammad bagaimana menyedihkannya, bagaimana mengibahkannya kehidupannya. Belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Beberapa saat umurnya masih balita, ibunya meninggal. Coba. Dipelihara sama kakeknya, tidak, kakeknya meninggal. Ini kan memprihatinkan sekali, Bapak sekalian. Tetapi walaupun memprihatinkan, ya tetap saja karena mereka ingin berjalan sudah nafsunya, ketika Nabi Muhammad yang memprihatinkan dari kecil itu, yang tidak pernah berdusta dan mengkhianati amanah itu, menyampaikan kebenaran, mereka melawannya. Mereka bahkan mengusirnya dari Mekah. Jadi ini terjadi di mana-mana, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi oleh sebab itulah, ini adalah merupakan introspeksi bagi kita. Nggak usahlah kita sekarang melihat orang Mekah. Nggak usahlah kita melihat kepada orang Bani Israel. Seperti dikatakan Pak Nur tadi, ini untuk kita. Ini adalah nasihat untuk diri kita. Apakah kita tidak seperti Bani Israel? Apakah kita sudah tidak seperti pengikutnya Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad kita? Apakah kita sudah seperti Nabi Harun terhadap Nabi Musa, yang patuh, yang taat, yang nanti bisa diandalkan oleh Allah SWT dan Rasulnya di akhirat? Kalau tidak, berarti kita harus masih terus-menerus belajar. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada lagi Ustaz, satu pertanyaan di chat Ada room. pertanyaan di chat room-nya. Dari Pak Mas Surya. Kaum yang sangat kuat dan kejam yang dimaksud dalam surat Al-Maidah yaitu siapa? Yaitu penduduk aslinya, penduduknya Baitul Maqdis. Ya, jadi kenapa disebut dengan kuat? Karena sudah mapan, establish. Artinya mereka bukan pendatang, mereka memang ada di sana, maka disebut dengan kaum Jabarin. Jabarin itu kan artinya sudah kuat, sudah mapan lah. Kalau bahasa kita Jabarin itu sudah establish, sudah mapan, ya, bukan tanah kosong gitu. Kalau tanah kosong berarti tidak ada mapan. Kalau ada misalnya tanah kosong, ada yang datang 1-2 orang, itu tidak mapan juga. Ini sudah mapan, artinya sudah ada hierarki, sudah ada struktur sosialnya, sudah ada society-nya, sudah ada entitas sosialnya, seperti itu. Jadi sudah ada susunan masyarakatnya. Kayak kita lah, sudah ada presidennya, ada menteri-menterinya, pokoknya ada pemerintahannya lah. Kalau kita ngambil negara seperti itu, pasti terjadi keributan. Seperti Belanda ingin mengambil Indonesia, terpaksa berhadapan dengan rakyat Indonesia, walaupun sampai ratusan tahun. Inggris ingin mengambil Malaysia dan Singapura, ya dia harus berhadapan dengan orang-orang Malaysia dan Singapura, seperti itulah. Jadi selalu harus akan menghadapi perlawanan. Nah, begitulah juga. Jadi kata-kata kauman jabarin, jangan kita bayangkan seperti sebagian orang katakan kayak kaum apa gitu yang besar kayak huluk-huluk, itu bukan. Yang disebut kauman itu satu komunitas, kaum itu komunitas, community, society. Jabar artinya kuat karena sudah establish, sudah well organized, sudah terstruktur dengan baik, sudah ada hierarkinya, ada rakyat, ada ada aparatur negaranya, seperti itulah, ada hierarkinya. Dari tingkat RT, RW, itu kan hierarki namanya, RT, RW, desa, camat, kecamatan, kemudian bupati, dan seterusnya sampai ke atas. Itu sudah ada hierarki seperti itu. Maka itu dengan Jabarin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Mas. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Ya, Assalamualaikum Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu.